Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Surah warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Baik, Alamin. kita hari ini mentadaburi surat Saba, surat ke-34, Alhamdulillah. ayatnya ayat tiga puluh Alhamdulillah. sembilan ya. Ah, mohon maaf agak di ini suaranya biar clear. Surat Saba, surat 34 ayat 39. Ini Bismillah. temanya langsung aja keutamaan infak. Nah, jadi judulnya itu ternyata ini ada apa menyangkut keutamaan infak. Baik, kita buka ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa huwa khairur raziqin. Kalau arti keseluruhannya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki terbaik Baik. ya. Baik. Ini ada dua hal ya, ada dua hal. Satu, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Nah, hal kedua tentang infak. Apa yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Baik, ini eh, kontennya. Kita awali ayat ini 39 surat Saba, surat ke-34 diawali dengan qul. Kul. Qul Jumlah ini fi'liyah. adalah amr, Amal. fiil amr ya, kata perintah otomatis kalau kata perintah ini kalam insya'i ya. Katakanlah, Jadi dikatakan apa enggak? katakan, katakanlah ya. Apa yang harus dikatakan? Nah, berarti kita simak lalu laksanakan perintahnya. Inna Robbi, inna sesungguhnya Sesungguhnya Robbi Tuhanku, Tuhanku, Rabbku, Robku. Jadi inna ini adalah isimnya, isim inna. Ini ada inna, kalau Robbi berarti seperti innallaha gitu. Rabbi ismnya Ya, ilah. berarti Robbi ini adalah isim inna. Robi itu Berarti adalah idofat ya. Robun idofat tambah ya. ni jadi Robi. Idofat. Ya, Ya, idofat. ya, kalau setelah inna, i'robnya itu harus mansub Mansub. atau nasab. Innallaha gitu. Innallaha, inna Robbi ya. Robun tambah ni jadi Robbi. Sesungguhnya Robku, Tuhanku. Baik, ini diawali dengan kul, berarti itu fi'il amr, amr hakiki, insya'i, perintah. Kalau perintah berarti simak lalu laksanakan Kerjakan. perintahnya, kerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Kita disuruh mengatakan, Inna Robbi, sesungguhnya Tuhanku. Kalau sesungguhnya, kalau inna ini berarti tadinya ada mubtada khobar, lalu dikasih amil inna ya, faktor inna gitu. Artinya ada penguat. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhanku bagaimana? Nah, pasti ada
kalimat lagi. Kalau sudah ada isim inna butuh apa? Butuh khobar inna Kobar. ya. Butuh Mm-mm. khobar inna. Ya besutu. Nah, yabsutu ini adalah fiil mudori, ya, fiil mudori. Fiil mudori ini adalah fiil mudori ya, fiil mudori. Baik, kira-kira fiil mudori ini Kak, yang ini sampai eh, 14, ini 16. subjeknya mana? Subjeknya mana? Dia di dalam Ya, yapsu kalau tuh. kita lihat setelah yabsutu langsung rizko, langsung yang mansub. Iya, Berarti nggak ada fa'il yang dohir. Kalau iya, nggak ada fa'il yang dohir, berarti fa'il subjeknya ada di yabsutu. Ya, yapsu tuh. yabsutu membentangkan. Mana asalnya membentangkan, lalu sekarang tambah. Dia membentangkan. Iya. Harus ada pelakunya, fa'ilnya. Dia membentangkan, dia memperbanyak, dia melapangkan, membentangkan, melapangkan, ya, memperbanyak, melapangkan. Kalau sudah ada ini fiil fa'il ya, fiilnya membentangkan, fa'ilnya mustatir, domir mustatir yang ada pada yabsutu yaitu huwa dia, dia membentangkan, melapangkan, melapangkan apa? Ar-rizqa. Ar-rizqa itu isim ya, harokat akhirnya fathah, ini isim tunggal, irobnya apa mansub. Mansub. Ini maf'ul bih ya. Rizko. Karena mansub, rizqa jadi maf'ul bih, objek kalimat rezeki ya. Berarti yabsutu rizqa itu apa fiil fa'il maf'ul Fi'il bih fa'il gitu. maf'ul bih. Fiil fiil fa'il Maf'ul bih. maf'ul bih. Yabsutu rizqa ya, dia membentangkan, melapangkan, memperbanyak rizqa rezeki. Baik, ul katakanlah apa yang harus dikatakan? Inna Robbi, sesungguhnya Robku, Tuhanku. Siapa Tuhanku? Allah. Allah. Yabsutu, dia membentangkan, dia memperbanyak, dia melapangkan. Melapangkan apa? Ar-rizqa, rezeki. Rezeki. Nah, jadi Allah itu melapangkan, membentangkan, memperbanyak rezeki. Baik, mungkin logika kita sekarang bertanya, ini siapa yang Allah lapangkan? Ya, siapa yang Allah lapangkan nih? Kan sesungguhnya Allah Tuhanku yabsutu rizqo melapangkan rezeki, ya melapangkan rezeki. Siapa yang Allah lapangkan? 5. Lima Liman yasha'u, yasha'u li bagi harf jar, bagi man oh isim pasti orang yang isim mausul orang yang, yasha'u itu mudhari ya. Yasha'u dia kehendaki. Jadi liman bagi orang yang, yasha'u mudhari ada hamzah ya, dia kehendaki. Lima yasha'u, li-nya bagi harf jar, man-nya isim mausul, lalu ini ada mudhari. Bagi orang yang dia kehendaki. Baik, coba kita rangkai. Qul katakanlah ya, apa yang harus dikatakan? Inna Robbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqo, dia melapangkan rezeki, lima yasha'u, bagi orang yang, tuh, Iya bagi kan? orang yang dia kehendaki. Berarti kalau hari ini ada yang rezekinya begitu berlimpah ruah, ya, itu hakikatnya Allah yang membentangkan, Allah yang melapangkan. Cara Allah melapangkannya itu kewenangan Allah, bisa dari hasil bekerja, bisa dari hasil niaga, atau dari hal-hal lainnya, ya. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku yabsutu melapangkan, dia melapangkan ar-rizqo rezeki, lima yasha'u bagi orang yang dia kehendaki. Baik, sampai sini kira-kira eh, orang yang dia kehendaki itu siapa sih? Baik, ada lima yasha'u bagi orang yang kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki. Lalu yang Allah kehendaki itu dari golongan mana?
min ibadihi. Nah, ternyata ya. Nah, ini yabsutu melapangkan ya, membentangkan, melapangkan, memperbanyak. Lima yasha'u bagi siapa yang dia kehendaki. Dari mana? Min. Min itu dari harap jar ya. Dari apa? Dari ya ibadihi. Ibad itu adalah ibadun tamahu asalnya ya. Ibadun tamahu. Kalau ada tanwin, isim kan harus tanwin kalau nggak ada alif lam. Lalu digabungkan sama isim domir mutasil. Jadi idopat ya. Idopat. Kalau idopat tanwinnya dibuang, dihilangkan. Lalu kenapa ini jadi di bukan du ya? Karena ada harap jarmin. Berarti min ibadihi di antara ini ibadihi itu idopat. Ibad itu adalah jama taksir ya. Hamba-hambanya atau para hambanya. Para hambanya. Nah, jadi kalau kita rangkai sampai kalimat ini, sampai kata ini, katakanlah sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya atau di antara hamba-hambanya. Ini semua hambanya Allah perbanyak apa bisa jadi hanya sebagian? Sebagian ya. Makanya min itu bisa bermakna at-tab'id, sebagian. Jadi dari sebagian hamba-hambanya. Berarti nanti kalau ada hamba Allah itu misalnya 10 miliar, ya tidak mesti semuanya. Ya. Bisa jadi hanya sebagian. Karena min itu menunjukkan makna at-tab'id, sebagian. Baik. Nah, jadi sampai kata ini, kalimat ini bahwa katakanlah sesungguhnya Robku Allah yabsutu dia melapangkan rizqa rezeki lima yasha'u bagi orang yang dia kendaki min ibadihi dari hambanya. Kira-kira kalau hamba-hambanya ini orang apa? Soleh. Orang soleh, Soleha. bukan hanya Soleh, muslim soleha. ya, bukan hanya muslim. Iya. Tapi kalau hamba itu apa? Selain muslim berarti apa? Hamba itu taat. Seluruhnya. Taat kepada siapa? Kepada tuannya. Allah. Ya, kalau ada apa budak di sana di Arab dulu budak ya. Kalau budak itu kan harus nurut. Ya, kalau abid atau harus nurut ya kepada hamba kepada tuannya, majikannya. Nah, ini ibad itu adalah hamba. Kalau hamba itu berarti dia harus nurut kepada Allah. Jadi bukan sekedar muslim. Ya, bukan sekedar muslim. Kalau muslim kan bisa aja mungkin dia ada hari ini muslim yang nggak sholat? Ada. Ada. Ya. Ada muslim yang nggak saum, misalnya saum Ramadan? Ada. Ada muslim yang nggak zakat? Bisa jadi ada. Ya. Nah, tapi kalau ibad, rukun Islam dilaksanakan yang mampu. Ya, kalau haji beda lagi ya. Kalau haji, kalau belum mampu ya nggak wajib kalau nggak mampu. Yang lainnya, kalau namanya hamba itu dilaksanakan semaksimal yang dia bisa. Ya. Baik, jadi ini Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Clear ya, ini clear. Jadi kalau misalnya ada negara, misalnya di mana tuh yang penduduknya Muslim, selain itu taat, terus kehidupannya sangat berlimpah ruah. Ya, nah itu berarti memang Allah yang melapangkan. Bisa jadi kalau negara ada sumber daya, ya ada minyak, ada macam-macam, dan apa aparatur negaranya jujur kan, sehingga energi itu betul-betul objektif ya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara kan gitu. Nah sehingga apa berlimpah ruah. Nah tapi bisa jadi ya ada orang yang saya sudah ibadah, sudah sholat, sudah saum, mungkin juga zakat juga udah ngeluarin, pokoknya sudah berbuat baik, sudah memenuhi kriteria hamba, artinya
perintah-perintahnya dilaksanakan, perintah Allah, larangannya dihindari, ditinggalkan. Tinggalkan. Tapi kok ini kondisi apa? Kondisi ekonominya mungkin, aduh, dari sisi kadang mungkin juga, mohon maaf ya, istilahnya inilah kalau dari secara fisik mungkin seperti mengkhawatirkan gitu ya, memprihatinkan kan bisa bisa ya. Ya, Mungkin dari sisi tempat tinggalnya juga ya. Kalau hari ini kita masih memiliki rumah, alhamdulillah. Di belahan sana orang hamba Allah ada yang mungkin masih kontrak misalnya kan, atau Ya. yang lainnya, yang itu kelihatan secara secara fisik ya, secara fisik. Ya. Nah, kenapa sudah menjadi hamba tapi kok ini penghasilan begini-begini aja? Ternyata jawabannya adalah pada ya saat yang kadiru lah. sama wa dan ya dan wa-nya wa kemudian ini harap atau harap sambung, kata sambung ya, dan artinya nah dan apa ya kediru, ya kediru itu mudori ya, Ya, lewat mudori kapsul aja. mudori ini Berlawanan tadi kan apa Iya. Ya, betul. sebelum wawu itu ada mudori ya yabsutu kan, Ya, Ya, yabsutu. betul. sebelum Paktufnya ke yabsutu. ya jadi ini menggabungkan ternyata dua hal yang sama, menggabungkan antara ya besutu ya, ya besutu apa membentangkan, melapangkan dengan yakdiru, makanya ini wow. Dan Menyempit. apa yakdiru? Kodaro yakdiru. Kodaro Sempit. itu menetapkan Mengkadarkan ya, apa mencukup apa namanya itu. menetapkan kan kodarullah, ketetapan Allah, Ya. bukan kesempitan Iya. Allah mana asalnya. Kodarullah, ketetapan Allah ya, kesempitan bukan, ketetapan. Makanya Allah maha apa? Kudrat irodat. Allah yang berkehendak, yang memiliki ketetapan, gitu ya. Jadi yakdiru itu mana asalnya apa? Menetapkan. Tapi di sini di arti diterjemahkan sudah ditafsirkan menjadi menyempitkan ya. Menyempitkan. Nah, maksudnya apa? Kodaro. Kalau ibaratnya ditakar, ditetapkan, ya segitu aja. Sedangkan bisa jadi ini kebutuhan dan segala macam kan banyak. Nah, artinya di sini ditafsirkan menjadi apa? Menyempitkan. Sempit. Ditetapkan itu kayak ditakar gitu. Ditakar ya sudah segitu. Ya segitu ya. Ya, kamu ibadah misalnya mau ibadah tahajudnya ini tetap kamu hamba ya, hamba yang soleh, tetap ini ditakar segitu sudah. Sedekah juga sudah misalnya, infak sudah, lalu saum, sholat, bukan hanya yang fardu, mungkin yang apa rawatib dan sebagainya. Pokoknya menjadi hamba, ya hamba kan taat ya. Tapi ini wayakdiru, Allah menetapkan. Nah, di sini dimaknai menjadi menetapkan ini apa? Menyempitkan. Menyempitkan. Artinya apa? Ya sudah segitu. Ya, menyempitkan lahu bagi Ya. dia. Ini harap jar ya, harap jar. Lalu hu ini adalah isim domir muttasil ya. Tasim. Harap jar isim domir muttasil baginya. Jar Bagi- majrur justru ya. Ya itu jar majur ya, cuman majurnya karena dia isim domir ya nggak lahi gitu ya, nggak lahi, Tetap ya. tetap aja lahu. Ya baginya jar majur. Nah ini hu ini kembali ke siapa nih? Kembali adalah Ibadah. Ibadih. dari Oh enggak hamba-hamba. Rizki Ustaz ya. Kalau hu ini Karena eh, Rizki mungkin ya. baginya. Nah, ini baginya Baginya ini bagi hamba ya. Liman ya Ustaz. Man bagi tadi. orang yang baginya. Nah, ini ke benda atau ke orang lahu itu. Ya, orang lima ya Nah, sah ini tadi. lebih kepada ke orang ya. Liman pada orang. Dan menyempitkan bagi yang dikehendakinya gitu. Bagi orang yang dia kehendaki juga. Ya, jadi ini kalau mau diurai berarti Lima ya sah wayakdiru juga. Lima wayakdiru yasha'u lima gitu ya. yasha'u Ya, gitu. lima ya sah. Jadi ini Iya, iya. lahunya bukan ke benda tapi ke orang. Orang. Ibadih. Ya. Berarti ke orang man yasha'u gitu tadi. Ya, Liman yasha'u, man orang yang yasha'u dia kehendaki. Dari hambanya.
gitu. Jadi ini dua kondisi ini, yang satu yabsutu Allah melapangkan, yabsutu rizqo, yang satu Tunjuk wayak biru. diru lahu. Bagi siapa ini? Lima yasau min ibadihi. Jadi ini dua-duanya sama-sama hamba Allah. Dua kondisi, yang satu yabsutu, yang satu yakdir, yakdir. Nah, dua kondisi yang ekstrim ini semuanya hamba Allah. Nah, kenapa begini? Ya itu mah kewenangan Allah. Itu mah Allah berbuat sekehendaknya. Ya, Allah mau melapangkan seseorang itu kewenangan Allah, prerogatif Allah. Ketika dari Allah Bandung ini, juga mau menyempitkannya itu juga Bandung Allah. kewenangan Allah. Nah, baik. Kul katakanlah, inna eh, inna Robbi yabsutu rizqa lima yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, kan gitu ya tadi, Mhm. dari hamba-hambanya, wa yaqdiru lahu, dan pada saat Dia yang sama dia menyembuhkan. membatasi, nah baginya, nah cuman ini Rezekinya. membatasi baginya gitu ya, membatasinya, membatasi rezeki baginya. Ya. Apa, membatasi wayak diru rizko gitu kan ya, wayak diru Lima rizko yasar. lima yasau gitu. Membatasi rezeki baginya, nyanya mah lahunya kepada orang yang dia kehendaki, Kehendaki. ya. Nah ini kan nggak perlu lagi ditulis arizkonya, nggak perlu diulang, Mhm. nggak perlu diulang lagi. Jadi cukup ini hanya wayak dirulahu, wayak, sebetulnya kalau mau diulang apa, Biru lima wa yasar. yaqdiru rizqo lima yasha'u min ibadihi gitu ya, cuman di apa, dibuang-buang biar singkat, wa yaqdirulah, dan Allah menyempitkan rezeki rezeki baginya gitu, bagi yang bagi orang yang dia kehendaki di antara Hamba-hamba hambanya. ini. Nah, sahabat sekalian, dari kondisi ini, ya, ini mengingatkan kepada kita, seandainya ada orang yang hari ini ibadahnya taat, ikhlas menghadap ridho Allah, sholatnya macam-macam, saum bukan hanya yang wajib, yang sunat, lalu bisa jadi sedekah juga sudah, lalu juga apa? Pokoknya ibadah-ibadah sudah dilakukan, baik yang vertikal maupun yang horizontal, tapi kok ibaratnya ini apa, sempit gitu. Ada yang begitu hari ini kondisinya, Ada. Mungkin, Ada. mungkin. ya, bisa Ada jadi aja. banyak. Nah, misalnya sekarang Palestina aja, warga Palestina, mereka hamba Allah bukan, penduduk Palestina yang Iya, Hamba Muslim. Allah. hamba Allah. ya Tingkat keimanannya aja pasti lebih tinggi dari kita, tingkat keimanannya. Iya. Mereka akan berhadapan dengan kematian, tapi mereka yakin pada ketetapan Allah. Nah, mereka sudah sholat, sudah segala, tapi kan ibaratnya air dibatasi, listrik dibatasi, apa mungkin apa makanan juga dibatasi. Ini apa? Wayak dirulahu, ya. Iya. Wayak dirulahu. Kalau sudah Allah menyempitkannya, ya mau gimana? Padahal kita kan, oh, kaum muslim kan sudah membuat apa? Membuat upaya untuk mengirim makanan. Mungkin diblokir, diblokade misalnya, bisa jadi kan. Ya, pada hakikatnya bagi mereka itu lagi episode wayak dirulahu. Ya, wayak dirulahu. Dan dia Allah menetapkan rizko lahu baginya, bagus bagi produk kopi sekarang ya. orang yang dia kehendaki dari di antara hamba-hambanya, ya, di antara hamba-hambanya. Baik itu Palestina, jelas itu real kondisi yang bisa kita lihat hari ini, bahkan kondisinya ya menurut logika itu kan seperti memprihatinkan ya, banyak yang meninggal ya, tapi bisa jadi itu mereka syahid, ya. Insya Kita Allah. mah nggak tahu ini syahid apa enggak kita, tapi mereka ya kemungkinan besar untuk syahidnya kan tinggi ya, mereka, Janji Allah. ya. Nah, balik sekarang ke Indonesia. Di Indonesia, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, ada nggak yang hari ini hamba Allah, tapi dari sisi ekonomi lagi disempitkan Ada. oleh Ustaz. Allah? Ya. Banyak, Banyak. banyak. Nah, makanya sampai sini, pertama, ketika seseorang itu lagi disempitkan,
Ikhlas atau ridho nih terhadap ketetapan Allah ini? Ridho. Nah, pertamanya Ikhlas dan ridho. ridho. Pertamanya ridho, bahwa ridho, ya Hmm. Allah, aku rela. Raditu Ya. billahi robba, aku ridho, Ah, aku rela atas Rob, engkau sebagai Rob. Rob itu apa? Yang mengatur. ya. Engkau yang berwenang, engkau yang berkehendak. Mau digimanain, hamba ridho. Awalnya ridho. Ridho. Lalu setelah ridho, misalnya makan Ikhlas. cuman, oke baik, dasarnya ridho ya. Setelah ridho, tiba-tiba sekarang nih makan cuman sama apa? Cuman sama garam. Nah, itu Ridho ikhlas atau juga. ridho? Ya ridho Ridho iya, ikhlas iya. Keduanya. nggak bisa. Qadarullah. Ya dasarnya itu apa? Dasarnya ridho dulu. Ridho atas ketetapan Allah. Kalau bicara makan sama yang enak-enak mah ya nggak usah ditanya itu ya. Ini pas lagi Lagi apa? Lagi lagi ada pakai nggak hari ini? lagi. Ada nggak hari ini orang yang hari ini bingung mau makan apa? Bukan karena banyak Ada. makanan, bukan karena bisa pesen lewat lewat handphone, bukan. Karena nggak ada apa, beras juga nggak ada, lauk pauk juga jangan, kan mungkin daging terlalu tinggi, telur aja bisa jadi nggak ada. Ya, jadi dia bingung mau masak apa. Nah, sampai sini berarti ketika di belahan yang lain yang lagi yabsutu Oh, rizqo, yang lagi Allah lapangkan, Allah sempat. apa? Mesti ingat. Satu, mesti Infak. ingat ya. Mesti ingat bahwa di belahan sana ada yang lagi Allah sempitkan. Baik, apakah cukup hanya ingat? Ya, Harus berbagi. mengeluarkan infak. Berarti harus ada eksekusinya ya. Iya. Aduh, saya lagi banyak, ingat ke tetangga, tapi cuma ingat doang. Mm-mm. Tapi tidak dilaksanakan. Cuma ingat doang. Nah, makanya apa? Harus ada Ya, eksekusinya. gitu aja. Ya. Kira-kira nih kalau ada yang wayak diru laut, misalnya baik tetangga atau bahkan mungkin saudara, apakah cukup hanya kita aduh prihatin atau cuma hanya disenyumin gitu? Kita kasihan gitu aja. Kasihan. Kan nggak cukup itu. Iya. Harus apa? Nggak hanya Yang ucapan. tadi Yabsutu Rizgo itu, yang Yabsutu Rizgo lagi dilimpahkan, ya harus ada alirannya gitu. Dalam bentuk apa? Karena Dalam infak bentuk ya. materi. Ya, kerasa bahwa ini butuh butuh aliran ya, aliran dari yang Allah lapangkan kepada wayak dirullah, hamba yang Allah lagi sempitkan Sempitkan. rezekinya. Makanya disinilah bahwa infak itu, zakat itu, masya Allah, itu adalah apa? Solusi secara makroekonomi, secara macam-macam ya. Karena apa? Karena Allah berwenang ini membuat yang satu lapang selapang-lapangnya, yang satu Oh sempit iya iya. gitu. Ya. Ya, nah ini kan sudah ada solusinya sebetulnya. Iya iya betul Sudah Ustaz. ada solusinya ini. Kalau yang lagi dibentangkan itu ingat dan Ingat. sadar dan eksekusi Ada sadar. Iya dilaksanain iya. gitu. Iya 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 iya. Nah, Nggak cukup ingat. Aduh, dia ini nggak cukup ingat. berbagi ya Ustaz. Iya harus Kontribusi. real dan nggak bisa senyuman ini. Kan tadi juga Iya. Arisco. Arisco itu lagi Allah lapangkan apa? Materi Hmm. ya. Jadi di belahan sana Yang lapang betul-betul ya suatu Rizko. Rizkonya dalam arti materi. materi. Nah, di belahan yang lain, wayak dirulah Allah Iya menyempitkannya. iya Nah, ini iya. perlu Iya. aliran. Aliran. Makanya ada apa? Ada Badan Amil Zakat gitu ya. Ya kalau mau melalui yang formal silakan. Kalau zakat. Tapi kalau infak kan infak mah nggak ada ketentuan waktu ya. Nggak Iya. ada ketentuan waktu. Betul. Misalnya mau tiap hari infak, Iya. silakan. Nah, karena nggak ada nisabnya, nggak ada apa, nggak ada aulnya gitu. Jadi infak. Nah, nanti kita lihat intinya ya. Baik. Sampai sini sudah terasa ya bahwa kewenangan Allah, ketetapan Allah ada di Iya. belahan yang sana, hamba-hamba Allah yang Allah lapangkan selapang-lapangnya, kaya raya dari sisi materi, tapi di belahan yang lain ada hamba-hamba Allah juga yang lagi Disempitkan. episode Allah sempitkan ya, lagi episode Allah sempitkan. Nah, dari sini sudah terasa bahwa apa solusinya tadi? Harus ada Infak. infak. Ya, baik. Sekarang kita kerasa ya. Ya. Sampai sini aja ini pasti kita mikir, oh berarti ini harus ada infak ya sebagai Ya. solusi buat eh, di belahan sana hamba-hamba Allah yang wayak Memerlukan. dirulah
Allah sempitkannya. Coba kita lihat sekarang redaksinya. Redaksi selanjutnya dari ayat ini masih ayat 39. Apa? Coba, Wama Masya Allah. Ini logika Wama kita saja sudah anfaqtum. lagi ini. Nah, baik ya. Wa dan ini bisa jadi wawunya wawu apa? Wawu awal kalimat sebetulnya ini ya. Wawunya wawu awal kalimat bisa ya. Atau ya kita ini aja lah wawu atau awal kalimat dan makanya diterjemahkannya tetap dan ya. Dan wama anfaktum ma apa yang. Nah, ternyata ini maknya isim syarat. Nah, mungkin ini dari sisi teorinya mungkin belum pernah dibahas ya, tapi nanti ada ma tapi ada fa gitu. Ya. Seperti jika maka gitu logikanya. Jika maka. Nah, in ya. In jika maka Nah, in jika maka akan nanti ada maka. Tapi ini ma. ma Nah, dengan disebutnya ini isim syarat ya. Baik. Wama dan apa yang ya, apa saja yang ya, apa saja yang dan apa saja yang. Nah, baik. Tadi di benak kita sampai wayak dirulah sudah terbersit apa? Tentang apa? Tentang infak ya. ya. Sampai wayak dirulah biar itu solusi terhadap ketetapan Allah yang tadi di dua belahan yang ekstrim ya. Satu lapang, satu sempit. Kita juga mikirnya apa? Harus ada infak. Apa sekarang redaksinya? Wama anfaqtum. Masya Allah. Sangat logis ini ya. Sangat logis. Wama anfaqtum. Anfaktum adalah apa? Kalau ada tum pasti apa? Fi'il madhi Fi'il madi ya. damirnya Anfaktum ya. antum. Kalian infakkan ya. Kalian infakkan. Anfako ini ya. Anfako kemudian eh, pelakunya jadi apa? Jadi tum ya. Antum. Antum kalian. Wama anfaktum dan apa saja yang anfaktum kalian infakkan. Baik, kira-kira ini tadi cukup sih yang lagi disempitkan itu cuman dibilangin, aduh, saya ikut prihatin, saya juga ingat kamu lagi disempitkan. Apakah cukup hanya itu atau Tidak. disenyumin gitu? Berhati. Tidak. Tidak. Nah, Nasihati. misalnya nah ini apa? Wama anfaktum min syai'in. Sudah mah ini infak, ya kata kerjanya adalah anfako, membelanjakan. Anfako itu membelanjakan ya. Membelanjakan apa? Min syai'in dari sesuatu. Minnya jar, syai'innya majrur ya. Min syai'in jar majrur dari sesuatu. Kira-kira kalau sesuatu itu apa? Sesuatu ya. Ya, apa-apa saja. Benda, Dari materi. Ya, materinya bisa apa? Ya pokoknya materi in natura kalau ini bisa mungkin bisa uang, bisa beras, bisa daging, bisa telur, bisa minyak. Ya. Nah, wama anfaqtum min syai'in. Ini kata Apa kuncinya ya. saja. Ternyata di sini Allah menggunakan kata kerja anfaqo, bukan sodako ini ya. Ya. Bukan sodako. Kenapa bukan sodako? Kalau sodako bisa tenaga, Bisa. bisa. Bisa ilmu, Bisa senyum. bisa. Bisa. Senyum, bisa. aja sudah. Senyum aja sudah. Jadi maksudnya kalau ada koropak itu di masjid ya jangan disenyumin doang gitu. Kalau ada koropak di masjid kan suka ada tuh. Ya sudah saya mau infak pakai senyum. Nggak bisa infak pakai senyum. Ini Sudah waktu min syai'in dari sesuatu loh ini. Berarti apa? Ya kita harus materi. Ya kalau di masjid saya ini ada beras, ada apa gitu. Ya itu masih silakan mau uangnya boleh. Ya. Nah, baik ini terjemahannya adalah dan apa saja wama anfaktum yang kalian infakkan dari sesuatu ya. Sesuatu ini berarti konteksnya materi. Karena yang tadi di belahan yang kiri tadi wayak dirulahu memang dia lagi disempitkan dari sisi materi. Ya. Walaupun dianya misalnya ridho terhadap ketetapan Allah, itu sih pribadinya dia ridho karena tingkat keimanannya tinggi. Tapi kan saking ridhonya dia bisa jadi dia saum tiap hari gitu. Karena nggak ada makanan kan bisa kejadian seperti itu ya.
Nah, artinya apa? Oh, berarti solusinya wama anfaqtu min syai'in. Dan eh, ini anjuran apa ini? Anjuran untuk Berbagi. Berinfak. berinfak. Wama anfaqtu min syai'in. Dan memang ini bukan kalimat perintah, ini bukan. Misalnya wa anfiku enggak nyuruh enggak fiil amr ini enggak. Fiilnya fiil mudhari ya, fiilnya fiil mudhari tapi didahului ini ma-nya ternyata ini isim syarat, Bersyarat. syarat ya. Isim Nah, syarat. kalau syarat itu jika maka nantinya gitu Ketemu ya. apa? Ya. Hmm. Jadi wama anfaqtum min syai'in dan apa saja em, sesuatu yang kalian infakkan ya, materi yang kalian infakkan ya. Nah, baik. Tadi ya sudah ada dua kondisi yang berlimpah, yang terbatas. Lalu solusi kita sendiri bikinnya pasti harus ada infak. Mungkin sekarang ada yang nanya, Pak Ahmad, emang kalau saya infak, ya, saya infak dengan materi, baik saya coba berikan kepada yang wayak dirulah, emang Allah mau ngasih apa ke saya? Misalnya kan ada yang gitu. Iya, iya. Bisa jadi ada yang bertanya gitu. Ya. Mungkin. Baik, misalnya, Iya. Pak Ahmad, ini baik saya mau infak. Saya lagi anggap saya lagi leluasa ya. Leluasa, karena kan kadar yabsutunya kan beda-beda. Ada yang yabsutu level 1, ada yang yabsutunya level 2, pokoknya beda-beda ya. Dia tapi merasa lagi dilapangkan oleh Allah. Makanya dia mau berinfak. Baik, kalau saya ini berinfak, wa ma anfaqtum min syai'in, emang apa fasilitas yang akan Allah berikan ke saya kalau saya infak? Kan gitu ya Ya. logika bertanyanya. Baik, biar apa? Biar ini ngalir gitu logikanya. Jadi sangat logis ini. Ya, baik ya, bisa dipahami ya. Baik, ya Allah, saya paham bahwa Engkau, kewenangan Engkau melapangkan rezeki dan menyempitkan. bagi siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba Engkau, dan Engkau juga pada saat yang sama menyempitkan di belahan yang lain. Baik, kami ridho ya Allah, karena itu ketetapan Engkau. Baik, kami juga paham berarti kami harus infak. Oke, baik, kami berusaha untuk infak. Lalu apa? Ya Allah, fasilitas yang akan Kau berikan. Baik, kita lihat sekarang. Fa maka, nah ini ada fa. Kuncinya. Fa-nya adalah maka ya. Ya, Jawab anggap aja syarat. ini atop ini jawaban sebetulnya ya. Jawab Jawaban ini. Kan tadi ada apa saja. Jadi syarat. kayak kayak jika gitu ya. Kayak jika. Iya. Jika maka kan gitu logikanya. Fa maka ya. Wah, dia. Huwa fahuwa ya. Fahuwa maka dia Dia. ya. Ya Allah, Siapa Dia. dia? Dia Allah, Dia itu sebelum ke Allah. Apa? Di Allah. ayat itu apa yang bunyinya? Allah apa Robbi? Oh, Rabbi, Robi. Nah, Ini. jadi Robi Tuhan. huwa itu balik dulunya ke Tuhan. Robbi. Ah. Ya, huwa itu Oh. baliknya ke Robbi. Siapa Robbi? Allah. Nah, ini isim domir munfasil ya. Domir munfasil dalam arti subjek dia mubtada ya. Mubtada. munfasil Ustaz. Ya, munfasil ini MF munfasil. Kalau MT muttasil gitu ya. Nah, ini MF isim domir munfasil sebagai apa? Mubtada ya. Tada, Maka dia siapa dia itu? Robbi. Kan di ayat ini nih ya, di ayat 39 nggak ada kata-kata Allah, adanya Robbi ya, dia. ya, Siapa dia itu? Tuhanku, Robbi. Siapa Tuhanku? Allah. Oh, berarti huwa itu siapa? Allah ya. Baik, fahuwa maka dia siapa dia? Allah. Ini kata kuncinya. Apa setelah fahuwa ini? fi'il mudhari, Yukhlifuhu. Yukhlifu. Yukhlifuhu. Yukhlifuhu ya. Ganti. Nah, Ganti. kalau Khalifu. yukhlifuhu ini apa? Mudori. mudhari, Mudori ya. Fiil mudori fi'il ya. fa'il, Fiil mudori Enggak. akhlafa yukhlifu. wazan Akhlafa af'ala, yukhlifu. Wazannya af'ala yuf'ilu. af'ala, Mengganti. Ya, mengganti ini. Maka dia mengganti. Nah, saya kemarin sempat menyampaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disebut apa? Khalifah. 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 Apa makna khalifah itu? Mengganti. Pengganti. Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti siapa? Rasulullah, Pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Wasallam. pemimpin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul sekaligus juga pemimpin negara. Nabi wafat, siapa menggantikannya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Makanya disebutnya khalifah.
Khalifah ada kata Hmm. ada huruf kho, lamfanya ada kho, Oh, lam ada. 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 Berarti Khalifah. antara khalifah dengan yukhlifu itu satu kerabat maknanya. Satu kata. Kalau khalifah itu pengganti, Mm-mm. berarti yukhlifu kata kerja, mengganti. Ya. Menggantikan. Ya. Af'ala yuf'ilu, wazannya Mm-mm. af'ala yuf'ilu ini aktif, mudhari aktif. Lalu mauzunnya yang ditimbangnya adalah akhlafa yukhlifu. Akhlafa yukhlifu. Wazannya af'ala yuf'ilu. Mauzunnya, mauzun kata yang mau kita buatnya akhlafa yukhlifu. Apa yukhlifu? Mengganti. Ya. Mengganti apa? Hu menggantinya. Artinya. Dari yang diinfakkan tadi. Ya, Syai'in. Iya, yang diinfakkan. berarti syai'in Syai'in ya. ya, Ustaz. Sesuatu. Nah, ini isim domir mutasil ya kalau ini hu-nya isim domir mutasil. Itu sebagai objek Ya. ya. Isim domir mutasil Maf'ul bih. itu sebagai objek maf'ul bih, dia bersanding bersatu dengan fi'il ya. Fi'ilnya. Ini sudah ada fi'il fa'il ya. Ya. Fi'il fa'il ini Fi'il sudah ada. fa'il maf'ul. Jadi Fi'il fa'il satu. maf'ul bih ya. Iya. Fa'ilnya domir mustatir ya. Ustaz. Baik, nya, hu itu nya kembali kemana? Kembali kepada Syai'in. syai'in tadi ya. Nah, baik. Jadi, sahabat sekalian, wama anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu ya, fahuwa yukhlifuhu, maka dia, siapa dia? Allah, yukhlifuhu, dia pasti Mengganti. Mengganti. pasti akan Mengganti. Menggantinya. menggantinya. Pasti akan menggantinya. Ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya. Kira-kira pertama, kapan Allah gantinya? Di akhirat apa juga di dunia? Bisa di dunia, Akhirat. bisa di Ya, akhirat. berarti ya di akhirat semoga itu tujuan akhirnya, di dunia juga sudah Iya, ada. diganti. Iya. Ya. Nah, cuman kalau ditanya kapan digantinya, baik di dunia, kapan digantinya? Hari ini, besok, atau gimana? Itu Kapan-kapan. kewenangan Allah. Iya. Jadi maksud saya Terserah gini, Allah. kita kan sudah ada misalnya gerakan subuh, infak subuh. Ya. Kita ikhlas masukin mau ke kenceleng, mau transfer, mau apa subuh ya. Iya. Ya. Nah, dalam pikiran kita, saya tungguin hari ini. Nah, itu mah nggak bisa kan apa? Itu kewenangan Allah ngegantinya. Nggak bisa infak hari ini kita tungguin hari ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kapan Allah menggantinya, itu kewenangan Allah. Allah. Pokoknya mah kita mah apa? Fokus kita adalah infaknya. Ya. Nah, saya mau ilustrasi begini, sahabat sekalian. Saya ada teman ya di Bandung, di daerah Antapani, dia itu pengusaha makanan ya. Dia infak. Modal dia pakai untuk infaknya apa? Dia masak ya, dia masak, lalu dia kirim ke ini, ke pesantren, pesantren tahfidz. Saya juga tahu lokasi pesantrennya. Saya tanya waktu itu, Ustadz, setelah Ustadz ngirimin itu, hari itu diganti juga nggak? Apa jawaban beliau? Enggak. Hmm. Lalu yang Ustadz lakukan apa? Saya terus masak. Besoknya masak. Hari kedua diganti? Enggak. Belum. Belum ya. Belum. Hari Belum. ketiga? Belum. Nah, saya nggak inget itu beliau berapa kali gitu ininya. Pokoknya mah beliau terus aja. Memang kerasa, kenapa? Memang kerasa itu. Karena apa? Orang modal dipakai masak dibagiin, nggak dijual. Iya, sok kan? Pasti berkurang kan modalnya? Yuk, jangan ngebantu. Ya, modalnya berkurang. Nah, tapi dia dia nggak yang beliau lakukan nggak fokus pada kapan Allah mau ganti, enggak. Dia fokus adalah pokoknya saya Al-Fatihah. harus infak. Akhirnya setelah beberapa lama, saya kemarin agak nggak ingat berapa kalinya, pokoknya dia terus aja. Hari ini yang terjadi apa? Hari ini adalah omset dia, padahal dia di rumah jualannya, masaknya. Hari ini omset beliau sudah berapa? 15 juta sehari. 15 juta sehari. Ya. Berarti kalau anggap aja mau 25 hari atau biar gampang 30 hari. Sudah 450 juta omset.
Kalau keuntungannya 10% aja bersihnya sudah 45 juta. Dan beliau ketika tanya ke istrinya, berapa Bunda rekeningnya? Nambah terus. Dan uniknya, rekening dia itu nambah, nominalnya nambah, dan infaknya berkurang apa malah nambah? Infak makanannya Nambah. malah Nambah. nambah. Dan udah nggak kerasa lagi sebagai pengeluaran. Masya Allah. Kalau di awal-awal kerasa modal dipakai untuk infak tiap hari mau hari ini modal kepake, besok modal kepake. Belum ada penggantinya dari Allah. Tapi dia fokus aja infak. Hari ini omset sudah 15 juta sehari, eh, tabungan beliau nambah, tabungan beliau nambah, dan infaknya juga nambah. Maksudnya Dari masjid mana, Pak? pesantren yang beliau Sepi. bagi juga nambah, ya Ya, orangnya juga nambah. Artinya secara volume infak beliau nambah, dan itu sudah nggak kerasa lagi sebagai infak. Masya Allah. Berarti apa? Beliau fokus kepada apa? Wama anfaqtum min syai'in, pokoknya infak aja, ya. Dan Allah mungkin nggak ingkar janji. Nggak tidak. mungkin ingkar Ya. janji, nggak pernah ingkar janji. Pasti kalau Allah sudah berjanji bikin statement, pasti benar. Akan Allah penuhi. Nah, ini sahabat sekalian ya rahasianya ya. Jadi infak makanya keutamaan infak saja langsung. Kalau sedekah kan tadi bisa materi, bisa non materi ya. Nah, ini langsung aja karena ininya bunyinya anfaktum ya. Anfaktum min syai'in berarti infak. Nah, ini jadi infak itu ternyata apa bisa Allah ganti. Nah, ya bisa Allah ganti kapan? Di akhirat semoga dan di dunia juga. Cuman kalau ditanya misalnya Ini lagi belajar kapan, lagi nih. Siap. ya, kalau ditanya kapan, hari ini infaknya apa hari diganti hari ini? Nggak tahu. Apa diganti besok? Nggak tahu. Itu kewenangan Allah. kewenangan Allah. Allah. Jadi kita mah fokusnya mah sudah infak aja. Yang sudah infak ya sudah lupakan. Kita fokusnya infak aja, ya. Fokusnya infak saja. Ya, termasuk saya juga misalnya hari ini kan saya jualan buku misalnya. Pokoknya pagi-pagi infak aja. Ya bisa jadi hari itu ada yang pesan, bisa jadi atau misalnya sama sekali bisa. Pokoknya mah ya sudah. Yang penting fokus kita adalah infak. Infak. Biarin nanti eh, kapan Allah datangkan penggantinya mah itu mah apa? Kewenangan Allah yang mesti kita jaga adalah keikhlasannya. Semata-mata kita ikhlas melaksanakan Allah. perintah Allah. Nah, inilah yang disebut bahwa keutamaan infak atau bisa juga ini adalah apa? Infak itu adalah magnet Rezeki. rezeki ya. Jadi infak itu adalah magnet Rezeki. rezeki. Magnet itu apa? Menarik. Eh, Menarik ya. Kenapa menarik? Ini yuklifu ya. Yuklifu. Jadi menarik. Jadi ketika kita mengeluarkan, ya nanti eh, Allah akan menggantinya. Yakin. Cuman jangan ditanya kapan gitu. Nggak bisa. Karena apa? Ya ini kan Allah yang berfirman. Kewenangan Allah. Ya nggak bisa. Misalnya, ya Allah hari ini ya Allah. Nah itu kamu infak atau maksa atau apa ya? Nggak bisa. Ya pokoknya sudah infak sudah lupakan ya biar kita fokus aja pokoknya berinfak Infak. sampai sini bisa ditanggap ini ya, ayat ini. Ya. Insya Allah. Jadi katakanlah kul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi, sesungguhnya Robku Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah Ya, kehendaki di hamba-hamba. antara hamba-hambanya, wayak dirulah, dan pada saat yang sama Allah juga menyempitkan Menyempitkan. hamba-hambanya ya menyempitkan rezeki bagi di antara hamba-hambanya. Bisa jadi hambanya ada 100, yang sekian itu dilapangkan, yang sekian disempitkan gitu ya. Gitu. Lalu oke, solusinya adalah infak. Nah, Allah kasih statement wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja materi yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah pasti akan menggantinya. Kenapa Allah menggantinya? Nah, kenapa Allah menggantinya? Redaksi selanjutnya, wa dan ya dan Ya. huwa dia Siapa? mubtada, Dia. dia isim domirir munfasil, maaf ini ya munfasil ya. Ya. Munfasil dia mubtada ya, dia Allah, huwa dia Allah ya. Khairur razikin, ini idofat ya.
idofat. Iya. Kalau huwa itu sebagai mubtada, subjek, maka khairur Rozikin rozikin idofat adalah khobar. khobar. Kabar. Khair itu baik atau terbaik, rozikin pemberi Pemberi rezeki. rizki. Berarti khairur rozikin itu adalah pemberi 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 rezeki rizki yang terbaik. terbaik. Emang Muhammad yang ngasih rezeki ada siapa aja? Kalau ada orang karyawan, berarti kan dia bekerja di perusahaan ngasih rezeki. Kemudian kalau dia jualan, siapa yang rezeki? Konsumen yang beli Pembeli. ya, pembeli atau yang lain. Nah, itu semua pemberi rezeki, tapi kalau Allah khairur rozikin, pemberi rezeki terbaik ya. Jadi dan dia Allah adalah pemberi rezeki terbaik. 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 Nah, ini mubtada khobar. Kalau mubtada khobar apa kalimatnya? Kalam apa? Kalam Jumlah khobari ya, khobari. Ya. khobari. Kalau khobari kemungkinan dua, benar atau salah? Pasti Hmm. benarnya, ya. Pasti benarnya. Baik. Jadi dari apa? Dari ayat ini sebetulnya ada tiga hal. Jadi ada tiga ya, plus ini ada tiga. Satu tadi bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendaki dan pada saat yang sama Allah menyempitkannya satu. Yang kedua terkait infak. Apa saja materi yang kalian infakkan, maka Allah pasti menggantinya. Yang dua, tuh ya. Nah, yang ketiga, Allah itu wa huwa khairur raziqin. Allah adalah pemberi rezeki Rezeki yang terbaik. terbaik. Pemberi rezeki terbaik. Jadi ada tiga Tiga poin. ada 3 poin ya dari ayat ini. Nah, kalau sudah begini, berarti apa? Berarti infak itu magnet rezeki. Rezeki. Nah, Rezeki. jadi nanti kalau mau buat kajian, misalnya di rumah atau apa, boleh judulnya misalnya infak magnet rezeki, boleh. Biar apa? Biar orang kalau udah magnet rezeki kan beda gitu ya, eye catching lah gitu. Infak magnet, jadi biar menarik untuk audien untuk ini, untuk menyimak Tuh gitu datang. ya. Ya, kalau keutamaan infak mungkin masih aku, tapi kalau magnet rezeki kan apa? Menarik ya, kan menarik gitu. Baik. Nah, jadi ternyata di sini di ayat ini infak adalah magnet rezeki. Ini Rezeki. dasarnya. Ya, baik. Nah, jadi kalimatnya adalah eh, kalimatnya tadi autunya, Qul katakanlah, Inna Robbi, sesungguhnya Robku, yabsutu rizqo, melapangkan rezeki, lima yasha'u, siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, wayak dirulah, dan membatasi, membatasi kepada orang yang dia kehendaki juga. Wa ma'anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu, nah harusnya ini kalian ya, harusnya Ya, kalian. ya, Apa kalian. yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Gantinya. Dan dia pemberi wa huwa khairur razikin, dan dia pemberi rezeki Sebaik-baik pemberi terbaik rezeki. ya. Atau sebaik-baik pemberi rezeki atau pemberi rezeki terbaik. Baik, coba di sini ada ini nggak, ada perbelokan nggak, ada iltifat nggak? Di sini kul itu kan lawan bicaranya tunggal, Heeh. Hmm. ya lawan bicaranya kan tunggal kalau kul. Hmm. Tiba-tiba ini anfaktum. Iya. Kalau Banyak. anfaktum kan audiennya apa? Kalian. Ya. Hmm. Kul itu anta, ya. Kul itu anta. Kalau anfaktum kan kalian. Kalian. Belok nggak tuh dari sisi domir? Belok. Dia Belok, ya belok itu iltifat. Ya. Iltifat. Jadi iltifat itu bukan berarti ininya nggak konsisten, tapi ini peralihan gaya bahasa. Biar apa? Biar si lawan bicara itu jadi terkaget-kaget gitu. Ya. Ini perubahan dari mukhotob ya, mukhotob tunggal anta di kata kul ini kepada mukhotob jama Sama. tum ya. Ini mukhotobnya jama, tunggal ke jama gitu. Nah, itu juga nuansa-nuansa iltifat ya. Cuma memang kalau di tafsir ada yang menjelaskan iltifat, ada yang itu apa dianggap sebagai sesuatu yang sudah dipahami aja gitu, dan nggak secara tersurat gitu. Kul juga insya'i mungkin ya. Ya, kul juga ini insya'i. Hmm. Tapi insya'inya itu satu kata ini. Hmm. Kul mufrad. ini insya'i. Katakanlah itu amr. Mufradnya. Amr itu Amarnya. sudah satu kalimat ini. Ya. Adapun inna robbi yabsutu rizqa liman yasha'u apa sampai wayak dirulah itu satu kalimat juga.
apa inna isim inna dan apa isim inna dan khobar inna gitu, cuman panjang khobar innanya. Itu juga satu kalimat ya. Jadi ini ada berapa kalimat sebetulnya? Kul satu kalimat. 3. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirah itu dua. Satu Kemudian kalimat. wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu itu juga dianggap 3. satu kalimat. Tiga. Wa huwa khairur raziqin empat. Jadi Ya, 4. jadi ini Lima. Empat. ada empat setidaknya ada empat apa? Ada empat kali kalimat ya. Makanya dalam satu ayat itu bisa ada beberapa apa? Ada beberapa tema gitu. Ada beberapa konten maksudnya ya. Ada beberapa kok konten cirinya apa? Cirinya ini ada apa? Ada wakof ya. Ada wakof ini. Nah, di Yukhlifu juga ada bahwa Yukhlifu juga ini ada wakof ya. Ya, Ada wakof. Nah, ada wakof Yukhlifu juga. Karena secara konten itu sudah beres. sudah selesai Sudah kalimatnya. selesai. Nah, ini kalau wahwa khairur razikin tanpa itu juga sebuah kalimat itu cukup yang Sudah atasnya. dipahami. Sudah dipahami. Cuman Kurang. ini apa? Mubtada khobarnya sebagai apa? Sebagai penguat lagi, statement yang menguatkan bahwa kenapa Allah menggantinya karena Allah itu adalah khairur Sebagai razikin, rezeki. sebaik-baik dari pemberi rezeki ya. Baik, dari dari ayat ini relatif ini eh, apa bisa diidentifikasi ya, cuman mungkin ini maknya aja ya, mak ya. Mak karena jarang kalau mak itu syarat ya, paling syarat mak in gitu ya. Nah, ini ternyata ada mak syarat. Ciri syaratnya ini ada fa ya. Jika maka lah seperti gitu logikanya. Ya, ini maknya ternyata isim syarat wa ma anfaqtum min syai'in dan apa saja yang kalian apa yang kalian Infakkan. infakkan bahwa yulibu. Nah, sekarang kalau kita mutadaburi, kenapa bukan fiil amr gitu ya? Nah, ini kan fiil amrnya sudah di call. Ya. Fiil amrnya kan call. Ya. Nah, ini wa ma anfaqtum min syai'in kan ini madi. Jadi ya. Ini madi, Udah lampau. ya madi, ya. Tapi kan esensinya apa ini? Ada Ya. ada unsur nyuruh nggak ini sebetulnya? Ada juga sih Ustaz. Ada, Ya, iya. tapi tersirat ini. Kan wa ma Tersirat. anfaqtum min syai'in fahuwa fahuwa yukhlifuhu. Ini kan apa? Janji Allah ini ya. Kalimat apa? Kalimat syarat yang kalau itu dilaksanakan, Allah pasti akan memenuhi janjinya kan gitu. Nah, jadi ini apa? Lagi biar apa? Padahal bisa aja kalimat perintah lagi ya. Bisa pakai kalimat perintah lagi. Cuman ini Allah menggunakan kalimat begini. Ada madi, tapi di lima isim syarat. Ya bisa jadi ini juga biar apa? Biar kalimat ini variatif, ya, variatif ya. Karena apa? Ini ya sudah ada inna, ini sudah ada inna berarti kan sudah penguat. Nah ini mah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian materi yang kalian infakkan fahuwa yukhlifu. Kira-kira kalau orang beriman dengan statement ini akan terdorong untuk berinfak atau diam? Nah, Dorong. Belum. Termotivasi. Ustaz. nah, padahal ini bukan fi'il amr ya. Iya. Baik, ini kerasa bukan fi'il amr ini. Ya, Bukan, Nah ini bukan. kan madi. Tapi bagi orang yang beriman, karena Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan pernah ingkar janji, dengan kalimat seperti ini, maka apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, akan terdorong untuk berinfak dengan kalimat ini. ya. Iya. Iya. Nah, jadi ini sudah kalimat, sudah rasa tingkat tinggi ini. Nggak usah pakai fi'il amr. Ya, tapi apa? Digunakan kalimat syarat ini. Tapi kalau orang beriman, langsung makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berapa infaknya? Nggak akan bisa diturutin, nggak akan bisa diikutin. Dulu. Semuanya saking Hmm. saking yakinnya dengan janji Allah. Sayyidina Umar setengahnya. Kita yang tahu itu masing-masing dapur kita masing-masing. Sudah berapa persen yang kita infakkan? Ya, sudah berapa persen ya kita yang tahu masing-masing. Ya. Dan yakinlah bahwa fahuwa yukhlifuhu ya fahuwa Lifu. yukhlifuhu. Walaupun sebetulnya kalau buat orang beriman kan yang penting mah pokoknya mah bukti cinta kepada Allah ya sudah aja infak ya. Mhm. Nah ini mah apa? Ini mah sebagai apa?
eh, penyemangat lah gitu. Penyemangat bahwa lillahi ta'ala Allah akan ganti gitu ya. Allah akan ganti. Tinggal kita cek masing-masing aja ini karena apa? Yang tahu kalau dalam matematika X dibagi Y gitu ya. X-nya materi yang kita infakkan, Y-nya misalnya yang kita miliki. Hmm, Yang tahu kan kita masing-masing. iya, Sudah berapa persen dari dari penerimaan kita? Jangan bicara dari harta total, dari yang kita terima tiap bulan aja. Dari yang kita terima tiap tiap bulan, baik itu nerimanya harian, mingguan, atau bulanan, sudah berapa persen yang kita infakkan? Yang tahu adalah kita masing-masing. X dibagi Y sama dengan titik-titik persen. Bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 7,5%, bisa 10%, bisa. Bisa lebih dari itu, yang tahu adalah kita masing-masing. X dibagi Y, itu yang harus diingat. Ya. Sebagainya. X bagi Y. Maksud saya gini, kalau ada orang yang ngeluarin misalnya 1 juta, ada satu lagi orang yang ngeluarin 100.000. Memang nominalnya besar 1 juta, tapi persentasenya ya iya, harus dari yang dicari ini. dulu Y-nya berapa. Ya. Mm-mm. Kalau si A ini 100.000 infaknya, dia dari misalnya dari 1 juta, berarti berapa? 100.000 per 1 juta, 10. 10%. Persen. Ya, dia sudah menginfakkan 10%-nya. Tapi Iya, yang punya 1 juta, tapi yang berinfak 1 juta si B, dia dari ternyata 100 juta, penghasilannya 100 juta. Berarti berapa persen? satu 1 juta persen, dari 1 juta. 1%. 1%. Gedean mana secara persentase? Gedean si Gede A. yang pertama. Makanya ketika ada yang infaknya sedikit, jangan dulu diketawain. Karena bisa jadi itu sudah terbaik, infak terbaik. Ya, begitu juga ada yang infaknya besar. Memang besar nominal, tapi cek dulu Y-nya. Itu yang tahu masing-masing. Ya. Nah, silakan itu mau 2,5%, ya anggap itu mah level level PAUD lah ya. Kalau 2,5% TK, ya masa sekolah mau TK terus? Boleh 2,5%, boleh. Tapi itu levelnya TK. Emang mau sekolah TK terus? Kan mungkin harus naik ke SD. Ya harus di atas 2,5%. Masa SD terus? SMP. Masa SMP terus? SMA. Sampai kuliah. Artinya apa? Silakan itu mah tergantung keimanan masing-masing. Ya. Nah ini mah bukan zakat, ini mah infak. Artinya apa? Ketika kita menerima sesuatu, infakan. Mau dibuat dulu kencerengnya boleh di rumah ya, nanti kumpulin gitu. Itu mah silakan masing-masing kita ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini dari Ada sisi atau ya, saya ya, ya, di kalimat lima yasha, lima yasha, ya. adakah kemungkinan orang menghubungkannya dengan si subjeknya itu kepada man? Bukan Subjeknya kemana? Dari man ya. Kalau ini kan subjeknya itu ke Robi ya, Robi. Ke Tapi wa ya. ya, kalau ini ada kemungkinan nggak orang menganukan ke mannya itu? Kalau kemungkinan kemana nggak ada karena le itu kan bagi. Jadi ini jar majrur. Jar Ya majrur nggak majrur, bisa jadi sudah subjek. lepas. Pak Jansa. Jar Oh, majrur tidak bisa jadi subjek. Ya, Iya, nggak bisa jadi subjek. ya ya ya. Apalagi ini sudah ada fiil. iya, Sudah ada fiil, lalu dari cari situ. dulu fa'il yang dohir. Ternyata nggak ada fa'il yang dohir. Fa'il yang dohir itu isim yang marfu. Kan nggak ada ya ya? Ya sudah, kalau ada. nggak ada, ini sudah langsung ada objek, arisko, mansub, maf'ul bi. Ya sudah, Ya, berarti fa'ilnya itu Nggak pasti bisa. yang ada Sama dengan yang wa di di depan. situ. Disebutnya Ya. ya, domir mustatir ya. Jadi ini subjeknya siapa? Dia. Siapa dia? Ya Robbi. Robbi. Dia Lebih. membentangkan apa? Rezeki. Rezeki. Bagi siapa yang Allah bentangkan itu? Nah, liman bagi orang yang jadi man ini eh, ya bisa Oke, dianggap sebagai objek lah. Maksud objek itu orang yang Allah lapangkan gitu. Hmm. Bukan yang melapangkan, tapi orang yang Allah lapangkan. Ya, gitu Pak Jansa. Sebentar nggak bisa subjek ya. Nggak bisa. Dalam hal ini nggak Sesuatu. bisa karena didahului li harf jar. Jadi jar Ya. majur itu tidak bisa jadi subjek. Ya. Ya, muta'alaknya ini kepada ya kepada ini kepada apa ya bersujud. kepada Ya pekerjaan bersujud. ya Ya, pada ya kepada bersujud. pekerjaan dan fa'il yang sudah ada yang Ya, mustatir ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ajaz. Jadi liman itu kepada orang yang. Jadi orang yang di sini sebagai objek yang Allah lapangkan, gitu. Yang Allah lapangkan.
Baik, ada lagi? Baik, relatif ini paling hanya tadi aja ya, hanya ma aja ya. Cuman ma karena ya kalau mau di ini lagi nanti di searching khusus isim syarat sama jawabnya. Nah, fa ini jawaban ya, jawab Iya, atas syarat ma ini. Jadi iya. maksudnya kalau mau di ini kan jika kamu berinfak, mengeluarkan infak pasti, Itu nah maka pasti Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Gitu bahasa lempengnya. Ya, jika kalian berinfak pasti Allah akan mengganti. Jika maka gitu logika matematikanya. Jika maka ya. Cuman Oh, karena ini menyangkut materi, makanya diawali dengan ma apa yang ya. Apa yang kalian Ustaz, infakkan di situ. Ya, ya, ini tentang infak ini saya kaitkan dengan Al-Baqarah 215 itu Ustaz, coba Al-Baqarah 215 sebentar ya. 215 ya. Oh, iya iya iya. Al-Baqarah 215 itu mengisahkan Ya, tentang tentang infak ini orang-orang ya. Ustaz. Ya, Siapa untuk infak itu untuk siapa untuk yang siapa? bertanya itu Ya, Ustaz? betul. Ya, Jadi ada di jadi Al-Baqarah itu bisa kan dikaitkan surat ini dengan yang ya. 215 ini Ustaz. Ya, secara Baca konten itu baca artinya aja dulu. secara konten ini kan infak ya. Infak ini Ya, bisa berupa infak dalam arti infak umum, bukan zakat gitu ya. ya, ya Nah, bukan infak. kalau infak kan lebih, pokoknya infak itu materi ya, materi Iya, dan bisa bisa tanpa ada ikatan ketentuan nominal harus berapa persen nggak iya. ada ya. Ya, Nah, karena kan Badan di sini ada besar. kulma infaktum ini anfaktum ya, Ustaz. apa yang anfak. Ya, Nah, memang kalau misalnya nanya Pak Ahmad ini infaknya harus ke mana? Ke siapa aja sih? Saya ngapain mau itu? keluarkan infak. Nah, di Al-Baqarah ayat 215 memang di situ yas'alunaka madza yunfikun. Ada mereka bertanya kepadamu apa yang tentang apa yang harus diinfakkan. Kul katakanlah manfaktum apa yang kalian kamu. infakkan min khairin dari materi kebaikan Itu orang tua. falil walidaini bagi kedua orang tua wal akrobina para Kerabat. kerabat wal yatama dan anak yatim wal masakin dan orang miskin wabni sabil dan anak jalan. Hmm, Anak jalan maksudnya apa? Orang yang eh, Bepergian. bepergian ya, Musafir. musafir. Nah, berarti yang tadi lagi disempitkan wayak dirulah bisa jadi kan ada masakin hmm, ya. ya, Nah, yatama otomatis anak yatim kan tim nggak ada bapaknya. Nah, terus nah makanya yang baik berjuang itu di jalan 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 kebaikan ya di yang Jawa sana. Ibnu Sabil teh orang yang dalam jihad fisabilillah lah bisa gitu ya. Bisa ditolong. Jihad fisabilillah ini yang untuk mencari ridho Jadi Allah infak. sampai dia harus mencari ridho Allah sampai dia harus berjalan-jalan gitu ya. Dia hidupnya Hmm, lama di jalan gitu kan, makanya jadi anak jalan ya, anak jalan. Jadi lama di jalan saking Nggak apa? jalan. Dia dia cari ilmu, dia Pemikiran. dia tebarkan ilmu atau dia pokoknya dia apa? Ibnu Hmm, Sabil ya, orang yang ada dalam perjalanan tapi untuk mencari ridho Allah ilmu. ini. Nah, bisa dikaitkan dengan ke sana ya. Bisa Yang dikaitkan mengejar. ke 215 Al-Baqarah 15. 215 Ilmu. 15. Bisa dari sisi ininya. Tapi kalau sudah zakat, nah kalau zakat mah Iya, terikat ya, beda. Iya, terikat ininya ya, siapa-siapa aja, berapa besarnya, nah itu mah iya. Ya, karena ini baik. tadi berkaitan dengan infak itu Berkaitan ya, Ustaz yang mirip saya ya, lihat. bunyinya Iya, juga wa ma'anfaktum, tuh tum, ma'anfaktum. Nah ya. kalau ini min khairin di 215 Mm-mm. ya, nah, Iya, mirip-mirip kan itu. Baik, terima kasih iya, Bu Yanti. iya, Nah baik kita coba lanjut dulu ini, karena, nah ini biar lagi dari konteksnya lagi memotivasi orang untuk berinfak. iya. Ini maksudnya ada hadis. R-nya Rasulullah, shortnya Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Biar disingkat ya. Qala Hmm, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sabda. Wasallam bersabda. Berarti ini hadis. Nah, ternyata ini Oh, qala iya. Allah. Kalau ada yang begini, qala Allah, Allah berfirman, ini yang disebut hmm. hadis qudsi. Kursi. Artinya hadis qudsi Redaksi itu Allah. redaksinya dari Muhammad, tapi sumber beritanya dari Allah gitu. Hmm, Tapi Eh, bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Ini bukan. hadis. Kalau hadis biasa itu murni redaksinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, murni Hmm, Nabi redaksinya. Tapi kalau hadis qudsi, Nabi Muhammad dapat info dari Allah. Karena bunyinya ini qala Allahu. Allah berfirman, firman. ya. Baik. Apa ininya? Kontennya. Hadis qudsi ya. Berarti kalau Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allahu berarti ini Allah berfirman hadis qudsi. kasih. Ya, hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Anfiq. Maka berinfak. infaklah. Berinfak. Anfiq ini apa Oh, ya. kira-kira? Berinfak.
Infakkanlah. Infaklah. Bentuknya fiil. Berinfaklah. Ya, ini apa? Fil Tadi amr. mudhari amar. Amar. Amr. Amar. Ciri amarnya sukun akhirnya, berarti Sukun. jazam. Sukun. Ya. Ah, mudore. Berinfaklah Sukun. kamu. Ya, Ya, engkau infakkanlah. Ya. berinfaklah kamu. Ya. Ini wazannya sama dengan yang tadi. Af'ala Af'ala. yuf'ilu, ya. Tuh. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il. Nah, Ya. anfaqo yunfiku infakun munfikun munfakun Pun anfik, la ya. anfik. Jadi La ini af'ala yuf'ilu, ya. Anfaqo Ya. yunfiku wazannya. Ya. Lalu ini amr, berinfaklah kamu. Nah, kalau tadi di Al-Qur'annya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, itu kan kalimatnya mudhari madi, ya. Ya. Ya, hadits qudsi ini Allah menggunakan redaksi lain, anfik. Ini Infaknya. amr, insya'i langsung sudah ini. Ya. Berinfaklah kamu setiap individu kalau ini. Anfik, berinfaklah kamu. Jadi hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul yang bicaranya, ya. Berinfaklah kamu. Berarti ini apa? Kalau dalam konteks balaghah, kalam apa? Khobari apa insya'i? Insya'i. Syai. Insya'i amr. Ya, amar ini Kalau amr apa implikasinya? Simak, ima dan Laksanakan. lakukan. Simak, lakukan. Apakah cukup hanya nyimak? Baik ya Allah, saya simak. Tidak. Enggak, Lakukan. lakukan. Itu kan dari awal begitu kalau insya'i. Simak, Iya. lakukan. Apa yang harus dilakukan? Sesuai instruksinya. Iya. Instruksinya anfik, berinfaklah kamu. Itu satu kalimat ini. Jadi fi'il amr itu cukup satu kata. Itu sudah satu kalimat. Sempurna. Ya. Amr itu insya'i cukup satu kata. Dianggap sebagai sebuah kalimat lengkap. Ya. Berinfaklah kamu. Baik. Berarti kalam insya'i, simak, lakukan. Oh, lakukan infak ya. Nyambung nggak dengan yang tadi? Bersesuaian nggak dengan yang ayat tadi? Sabat 39. Sangat nyambung. Kalau tadi mah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, itu lebih bernuansa dorongan, ya, dorongan. Bahwa dorongannya kalau kamu infak pasti Allah ganti gitu. Ini hadis kuncinya amar langsung, berinfaklah kamu. Ya. Baik. Jadi simak lalu lakukan sesuai perintah, ya. Baik, lagi-lagi ada yang nanya sekarang. Baik ya Allah, saya sudah simak dan saya lakukan infak. Lalu apa fasilitas yang akan engkau berikan kepada hamba kalau hamba berinfak? Mungkin nggak ada yang bertanya begitu? Mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Baik. Ya Allah, baik saya mendengar firman-Mu ini, hadis qudsi ini, dan saya akan berinfak. Lalu apa fasilitas yang akan kau berikan kepada hamba? Jawabannya adalah, masih di hadis yang sama, jawabannya adalah, oh, ternyata ini ada perbedaan dulu infak sedekah ya. Ada perbedaan sedekah. Kalau sedekah, senyum sedekah. Bisa ya? ya. Ya. Tenaga bisa sedekah? Bisa. 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 Ilmu? Bisa. Bisa. Ya. Perkataan yang baik. Bisa. Ya. Kalau sedekah itu adalah kullu ma'rufin sodakotun. Setiap yang baik itu sedekah. Senyum Sedekah. juga sedekah. Tenaga, ilmu, perkataan yang baik juga sedekah. Uang, beras, sedekah? Tidak. Ya. Kita bisa belajar. Bisa juga. Ya. Ya. Jadi sedekah Ya. itu bisa materi, bisa non materi. Ya. Sedekah itu bisa materi, uang, beras, baju, Bisa naga. daging, telur, itu bisa. Non materi bisa sedekah, ya. Tapi kalau infak, bisa nggak Tapi infak non materi di sini? Enggak bisa. Nggak bisa, ya karena kalau Materi. infak itu harus materi. Materi ya. Jadi non materinya bukan infak itu mah, ya. Bisa dipahami ya ini? Hanya Yap. untuk menegaskan. Nah, tadi bunyinya kan anfik. Berinfaklah atau bersedekahlah? Berinfaklah. 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 Berarti kalau berinfaklah harus apa? Harus Mas materi. 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 Itu maksudnya, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Yap. Berinfaklah, ya. Baik.
Jadi pemilihan kata juga ada ininya, ada urgensinya, ya. Ada urgensinya pemilihan kata. Kenapa bukan sodako? Oh, kalau sodako kan bisa non materi, tapi kalau infak langsung tertuju kepada materi. Baik, Dari apa ya Allah kalau saya berinfak? Kalau kita berinfak, kalau saya berinfak dengan harta, semata ikhlas mengharap ridho Engkau ya Allah, apa yang akan Allah berikan untuk kita? Apa yang akan Engkau berikan untuk kita? Bisa jadi kan ada yang bertanya begini, ya, mungkin ada yang bertanya begini, Mungkin. Ya. bisa jadi, sangat mungkin, karena kadang orang itu kan perlu sesuatu yang masuk akal, ya, perlu maksudnya perlu yang bisa dicerna gitu. Baik, jawabannya adalah masih di hadis yang sama, unfiq. Kalau tadi anfik, ini unfik. Apa unfik ini? Ini ilu, hadisnya masyhur ya, hadisnya uh, sahih. ilu. Aku infakkan. Ini Aku. fiil ini kan fiil fiil Apa nih? amar. Ini Yang apa? benar ya. Ayo, ini kalau ada hadiahnya ada kuis nih. Untuk Kira-kira apa unfik? Coba sejauh ini ada nggak amer yang diawali? Kalau oh amer unsur, Ya, iya unsur. unsur. Kalau nasoro yansuru unsur Oh, iya namanya. unsur nggak Itu ada. sulasi mujarod, sulasi Iya. mujarod. Kataba yang tubuh uktub, Hmm. iya, ya. Iya. Kharaja yakhruju ukhruj. Ukhruj. Iya. Dakhala Apa yadkhulu ini? udkhul. Iya apa Ini nih? bukan unfuk, ini bukan. Majhul ya. uf ilu, Unfik. lu. Apa ini? Nah, Uf ini ilu. ceritanya, udah langsung aja ya, biar cepat ini karena Iya. sudah mendekati ini. Ini Ya, sebetulnya mudori. ya, ya Tuh. benar. Uf bukan? Uf ilu. Of ilu asalnya. Iya. ah. Cuman of ilu ini unfiku tetap ngambilnya Ada. dari tadi anfako yunfiku. Iya. Yunfiku ya, af'ala yuf'ilu, Lah uf itu anfako ya. yunfiku. Jadi uf Iya. ilu. Nah, yunfiku ini kan dia. Yunfiku kan Iya. dia. Ya. Iya iya. Kalau Sekarang saya Hah? saya. Aku. Kalau Aku. saya mah Hamzah. Aku. Yunfiku Unfiku. jadi unfiku. Iya iya iya. Unfiku itu saya berinfak. Saya berinfak. Iya. Siapa saya di sini? Tadi mudorot ya tadi bilang. Allah. Ya. Kan Allah tadi nyuruh. Iya. Anfik. Kata Allah Iya. anfik. Kan ada yang nanya, ya Allah, baik saya mau infak. Lalu Oh, apa ada yang akan engkau berikan? Unfik, kata Allah. ya, ada kata-kata nggak sebelum itu? Misalnya yang menjazamkannya, yang penyebab Nah, yang mudoriknya ini jazam. nggak ada amil. Well, Pak, nggak ada amil, Ada. tapi ini sebagai jawaban. Kan tadi amer, Oh, anfik. Mau jadi Jadi apa? kalau ada jawab amer, Oh, biasanya ada jawaban. Itulah kaidah, anggaplah kaidah baru buat kita ya. jawab syarat. Ya, ya. jawab amer ini Oh, bukan jawab syarat. Jawab dari amer. oke, jawab dari Ammar. Oke, 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 oke. Kan Ya, tadi ya, di ya. sini ada anfik. Oh iya, masalahnya An- nggak ditulis semuanya, jadi Iya. nggak Iya. bisa baca gitu. ya, di Ya, sini ya, kan ya. ada anfik. Iya, Kan? iya, Iya. benar. Sebelumnya ada anfik. Ya, Tiba-tiba jebret ini kok mudorinya jadi sukun. Sukun itu iya, irobnya jazm. iya, Ternyata benar. itu ada kaidah namanya jawaban untuk amer gitu. Kan tadi logikanya, infaklah kamu. Baik ya Allah, saya mau infak. Lalu apa fasilitas yang akan saya dapatkan dari engkau? Jawabannya, unfikku Unfik. asalnya. Aku akan berinfak. Cuman karena jawaban disukunkan. Disebutnya Benar. jawab amar. Iya, jawab Jawaban Ammar. atas amar. Unfik, aku akan berinfak tuh. Oke. Aku, kata Allah, sedang akan berinfak. Berinfak kepada siapa? Alaika, kepadamu. Tahu ya. Harap jar sama isim domin mutasil. Atas kamu atau kepadamu. Iya. Siapa kepadamu di sini? Tadi Kepada yang Ammar berinfak. yang berinfak tadi ya. Ya. Jadi redaksinya itu, hadisnya itu, potongan memang itu, anfik, unfik alaika. Di sini anfik, berinfaklah kamu. Kalau kamu berinfak, unfik alaika. Aku pun pasti akan berinfak kepadamu. Ya. Aku pasti akan berinfak kepadamu. Kira-kira kalau Allah berinfak Ada. kepadamu,
Mu-nya tadi yang berinfak ya. Hmm. Mhm. Maksudnya apa Allah berinfak kepadamu? Dibalas dengan yang lebih Sekarang banyak. kita pakai ilustrasi. Kalau kita berinfak ke seseorang, ngasih apa? Ngasih uang, ngasih beras, ngasih materi. Ya. Hmm. Ngasih Mhm. daging, ngasih telur, ngasih ayam, ngasih Hmm. pakaian. Hmm. Orang akan bahagia kita kasih infak? Iya, Akan Iya, Bahagia? iya. bahagia. iya. Kita kasih uang, kita kasih beras. Bahagia? Bahagia. Bahagia. Iya. Itu kita berinfak kepada orang, kepada manusia. Hmm. Anggap tadi Heeh. wayak dirullah itu tadi ya. Hmm. Bisa siapa? Bisa anak yatim, bisa orang miskin, bisa kerabat, ya, bisa anak jalan. Itu kita berinfak. Sekarang balikin ininya. Kalau kita berinfak, membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia, unfik alaika, pasti Allah akan berinfak kepadamu. Balik sekarang, kita yang diinfaki oleh Allah. Pasti bahagia nggak kita? Subhanallah, Masya Iya. Allah. Pasti bahagia? Barakallah. Pasti. Eh, Kalau Pasti. saya juga Pastilah Ustaz. Kita lihat aja Hmm. tadi orang yang kita kasih infak, betapa bahagianya sampai Hmm. nerimanya aja disuhun. Apa disuhun? Hmm. Terima Hmm. Tunjuk. kasih Bu Haji, Pak Haji, terima kasih disuhun. Saking senangnya kita berinfak kepada orang. Ini sekarang Allah berinfak kepada kita. Pasti Hmm. bahagia nggak kita diinfaki oleh Allah? Bahagia banget. Pasti. Dikasih ketenangan aja sudah bahagia besar, Ustaz. Nah, dan ini Allahnya berinfak bukan bersedekah lagi loh ini. Hmm. Artinya kalau infak kan tadi wilayah materi semua ini. Sudah Mhm. pastilah wilayah ruhaninya, iya, ya. Iya, Tapi dominannya apa? Materi. materi. Ya makanya baru baru ketenangan aja sudah kebahagiaan besar, apalagi Sudah, materi, Ustaz. apalagi materinya datang, ya. Hmm. Makanya hari ini kita melihat nggak ada orang yang berinfak, gemar berinfak, rezekinya berkurang, hartanya berkurang, kalau main nambah, makin nambah. Makin nambah, Ah, Ustaz. Ada nggak kisahnya orang yang habis hartanya gara-gara berinfak dalam arti ya kecuali Sayyidina Abu Bakar itu semuanya lah, dalam arti. Tapi ini nggak di kehidupan kita gemar berinfak tiba-tiba nggak ada uang untuk berinfak. Ada yang begitu ceritanya? Nggak ada, enggak. Ustaz. Allah maha, maha kuasa, Allah maha besar. Masya Malah Allah. ketika orang berinfak tadi aja saya kasih contoh Ustadz yang Hmm. asalnya modalnya yang modal awal hari Hmm. ini omsetnya sudah 450 juta sebulan. Dan dia sudah berinfaknya makanannya itu melebihi dari yang Hmm. infak waktu apa dan nggak kerasa itu Hmm. sebagai infak Hmm. sudah ngalir aja ya sudah marketingnya juga nambah artinya apa betul bahwa ketika seseorang itu berinfak ikhlas semata mengharap ridho Allah unfik alaika pasti Allah akan berinfak kepada kamu. Oke. Allah Akbar. Masya Kalau ini Allah. jelas amr insya'i loh ini ya Hmm. ini insya'i tadi kan anfik awalnya anfik kan amr ya. Ya. Iya. Sekarang, kalau sudah dikasih amar oleh Allah, tapi tidak melaksanakan, ada dampaknya nggak? Ada dampak negatifnya nggak? Kalau Ada, disuruh Ada. infak tapi tidak berinfak, akan ada nggak implikasinya nggak? ada rezekinya sulit. Kenapa? Yang Karena, merasakan pribadi masing-masing. karena apa? Karena kalau amar itu ada dua kemungkinan. Laksanakan, pasti kamu bahagia. Tidak laksanakan, siap-siap apa? Siap-siap akan nerima akibatnya. Syadid. Ya. Nah, jadi ini sangat seimbang karena ayatnya tadi sudah ya dengan ayat aja sebetulnya cukup memberikan motivasi kepada kita. Tapi ini Ya. ditambah lagi ini. Yang ini langsung adalah insya'i amr dan langsung dikasih jawaban unfik alaika. Maksud saya Ya. dengan hadis ini saja mestinya sudahlah kita mau tinggal ada rezeki infakkan. Terserah mau 2,5%, 5% itu masih silakan rahasia kita masing-masing ya. Tapi kalau enggak, hati-hati ya. Kalau enggak, Ya. amar kalau Mampu nggak ya. dilaksanakan, siap-siap, Pasif soalnya. siap-siap aja. Apa? Pasif. Itu mah Kalau ada sih apa? Nah, ya jadi intinya Allah Subhanahu Wa Taala akan berinfak kepada orang yang berinfak dengan harta semata ikhlas mengharap ridho Allah. Lalu Allah. apa yang didapatkan oleh orang yang tidak berinfak? Nah ini. Lalu apa yang akan didapatkan oleh yang tidak berinfak? Baik. Ternyata ada hadis lagi, ya sahabat sekalian, ada hadis lagi begini. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda,
ketika seorang hamba berada di pagi hari subuh, ada malakani. Malakani dua malaikat turun dan Ya. berdoa. Yang satu malaikat berdoa, malak ke satu, maksudnya malaikat ke satu, dia berdoa. Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah Berikan. munfikon kepada orang yang berinfak. Ini satu kerabat. Munfikon itu isim fa'ilnya, ya. Orang yang berinfak apa? Kholafan. Tadi khalifah itu apa khalifah? Pengganti. Pengganti, Jadi gantilah. ya Allah, berikanlah bagi orang yang berinfak itu apa? Pengganti. Ini malaikat yang berdoa. Kun payakun pasti turun nggak? Ya. Pasti. Malaikat mah bertasbih tiap saat. Pasti dikabul oleh Allah. Jadi bagi orang yang berinfak terutama di waktu subuh, pada waktu subuh didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Berikanlah pengganti yang berinfak. Kun payakun turun berarti diganti oleh Allah. Tapi digantinya bisa hari yang sama, bisa besok, nggak tahu itu mah kewenangan Allah. Kapannya mah, ya. Sekarang malaikat yang satu lagi, malak yang kedua berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah mumsikan. Apa mumsikan? Imsak. Imsak itu sudah menahan. Menahan. Nggak boleh makan lagi. Siap-siap menahan. Mumsikan orang yang menahan. Apa menahan maksudnya? Orang-orang yang menahan rezeki yang harusnya itu diserahkan kepada yang berhak yang tadi yang pihak lain, dia tahan. Kenapa dia tahan? Karena apa? Dia tidak nurut sama ketetapan Allah. Apa bagi orang yang menahan, orang yang pelit? Talapan. Apa tahan? Dan berikanlah bagi orang yang menahan, kikir, pelit. Apa? Talapan itu adalah masdar. Talifa yatlafu talapan. Apa? Kebinasaan. Jadi ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan, yang kikir, pelit, yang harusnya dia punya rezeki, dia infakkan sekian persennya, tapi dia tahan, maka didoakan oleh malaikat, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan. Pasti dikabul Allah nggak ini? Pasti dikabul Allah? Pasti Pasti dikabul Allah. Kalau sudah didoakan kebinasaan, oleh malaikat. mungkin dia uangnya tetap ada. Tapi akan apa? Akan ada hal-hal yang menyesakkan dadanya. Bisa jadi akan ada masalah yang pada akhirnya tetap uangnya harus keluar juga. Nah, untuk bilang dengan cara yang dipaksa. Ya. Kenapa? Didoakan malaikat. Mau pilih yang mana ini? Mau pilih yang pertama apa yang pilih yang kedua? Satu pasti. Pasti yang ke satu. Adapun Yang besarnya, pertama dong, besaran Ustaz. besaran nominalnya lagi-lagi disesuaikan dengan kadar kita masing-masing. Yang penting Jangan. kita istiqomah Iya, berinfak persentase. terutama di waktu pagi subuh, ya, di waktu pagi, karena itu didoakan oleh malaikat. Coba sampai sekarang ini bersesuaian nggak antara ayat dengan dua hadis tadi? Sangat bersesuaian? Ya. Sangat bersesuaian kontennya. Jadi apa intinya? Infak itu magnet rezeki. Karena apa? Kholapan akan diberikan pengganti. Ini didoakan oleh malaikat. Lalu juga tadi apa Allah? Anfik unfik alaika. Allah pasti berinfak kepada orang yang berinfak. Ternyata sudah gelap. Ini sudah beres ini. Iya. Ya, pas ini gelap. Udah habis waktu. Ya, pas Sudah juga habis. ya. Nah, jadi kesimpulannya, sahabat sekalian, kesimpulannya dari ayatnya, sahabat 39, dari hadisnya, dua hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu menyuruh infak. Ya, menyuruh infak. Kalau suruhan itu berarti apa? Harus dilaksanakan. Semoga kita bisa diberikan kemampuan istiqomah untuk berinfak setiap hari. Ya, semampu yang kita berikan Amin, dengan insya Allah. semata-mata mengharap ridho Allah, dan semoga itu Allah mengganti. Kapan Allah gantinya? Itu mah bukan urusan kita, kewenangan Allah. Yang menjadi fokus kita adalah setiap kita menerima sesuatu rezeki dari Allah, maka disitulah kita keluarkan infaknya. Berapa persen? Itu mah tergantung keimanan masing-masing. Ya, baik sahabat sekalian. Alhamdulillah 1,5 jam nggak kerasa, malah lebih ya. Iya. 1,5 jam kita Lewat 6 bahas. menit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita
mengabulkan Amin doa-doa ya kita Allah. dan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah dalam memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya Allah. Allah ya rabbal alamin. Amin ya Amin Allah. amin Kita Allah. tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu Mohon maaf ilaik. atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah